Nafas di dedaunan ini agak familiar. Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke arah dedaunan yang dipenuhi dengan nafas ruang tak berujung. Tuan, gadis itu meronta dengan keras, menggerakkan daun wukong, menunjukkan permohonannya. Qin Chen mengangkat tangannya dengan lembut, tetapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Daun itu menghilang dari tangan Rona dan muncul langsung di tangan Qin Chen. Tuanku, He Ying tampak gugup saat melihat ini, dan berbicara dengan tergesa-gesa, diam-diam mengira ada yang tidak beres. Daun wukong mengandung cara ruang yang unik, dan pohon induknya, pohon ilahi wukong, adalah harta paling berharga di luar angkasa. Masyarakat tengkorak dan tulang juga secara tidak sengaja mengetahui bahwa keluarga Luo di wilayah bintang Arcturus selalu memilikinya mewarisi berita tentang pohon ilahi wukong, jadi mereka datang untuk. Siapa sangka dia akan menghadapi situasi seperti itu. Jika berita tentang pohon ilahi wukong bocor, masyarakat tengkorak dan tulangnya akan mendapat masalah. Hah! Begitu bayangan hitam itu berbicara, mata emas gelap Saroye tertuju padanya, dan tiba-tiba tekanan mengerikan dari gunung menekannya, membuatnya kaku dan sulit bernapas. Bayangan itu segera tutup mulut. Meskipun dia cemas, dia tidak berani berbicara sama sekali. Tentu saja, Qin Chen bermain dengan daun wukong di tangannya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangguk sedikit. Pantas saja dia merasa daun wukong itu familiar warisan yang dia terima dari Kaisar Mekong. Asal-muasal daun ini kemungkinan besar berhubungan dengan Kaisar Mekong. Qin Chen menunduk dan menatap wanita yang menyamar sebagai penjaga di bawah. Jantungnya bergerak sedikit dan dia berkata dengan tenang, "Kamu, ayo." Gadis itu terkejut. "Tuan." Seorang pria kuat dari masyarakat tengkorak dan tulang mengubah warnanya dan mau tidak mau berbicara. Saroye memandangnya dengan ringan, dan gelombang tak terlihat menyapu dirinya. Mata pria kuat itu melebar, dan seluruh tubuhnya menghilang tanpa suara. Jantung bayangan hitam itu berdebar kencang, dan dengan kedutan dan tatapan yang tajam, salah satu bawahannya meninggal. Orang-orang kuat lainnya dari masyarakat tengkorak dan tulang juga terdiam, berlumuran keringat dingin, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa menyaksikan Narona melepaskan diri dari pengekangan mereka dan terbang langsung ke arah orang di belakang binatang komodo. Duduk. Melihat Luona yang selamat dari bencana, Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh dan menunjuk ke kursi kosong di depannya. "Aku." Lorna gemetar. Ini binatang komodo. Di mana dia berani duduk? Namun di bawah tatapan pria misterius itu, kakinya melunak dan dia duduk tanpa sadar. Qin Chen menunduk dan melihat anggota masyarakat tengkorak dan tulang di bawah. Saat dia mengangkat tangannya, manik pengatur ruang jatuh ke tangannya. Ini hal yang baik. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi karena menggangguku. Qin Chen berkata dengan ringan, lalu berkata kepada Saroye, "Ayo pergi." "Hei, ini tuanku." Di bawah. Jika itu dia pasti sudah membunuh semua orang ini sejak lama. Namun, ketika Qin Chen berbicara, dia tidak akan membangkang atau berani menyarankan apapun. Tubuh besarnya seperti kapal perang, bergemuruh terbuka lagi, dan terbang menuju inti tanah sumber selatan yang jauh, menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan sekelompok prajurit tengkorak dan tulang yang ketakutan. "Ketua, apa yang harus saya lakukan?" Setelah Qin Chen dan Saroye pergi, salah satu anggota masyarakat tengkorak dan tulang akhirnya berkata dengan gemetar, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. "Apa yang bisa kita lakukan?" Bayangan itu
Menunjukkan ekspresi garang di wajahnya, saya hanya bisa melaporkannya kepada presiden dan membiarkan dia mengambil keputusan. Saat menghadapi hal seperti itu, dia tidak bisa mengatasinya sama sekali. Itu hanya bisa ditangani oleh presiden. Untungnya, pihak lain tampaknya cukup takut dengan masyarakat tengkorak dan tulangnya dan tidak membunuhnya serangan binatang komodo, tidak satu pun dari mereka akan selamat. Ayo cepat kembali. Saya akan mengirim pesan kepada presiden dulu dan biarkan dia mengaturnya. Tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Kelompok bayangan hitam dengan cepat naik ke langit dan menghilang ke luasnya langit dan bumi yang tak berujung. Jika itu misi lain, maka akan hancur jika dihancurkan, tapi misi ini terkait dengan pohon suci Wukong, jadi tidak bisa menyerah hanya dengan mengatakan, menyerah. Dalam kehampaan yang luas, Saroye membawa Qin Chen dan terbang perlahan. Sepanjang jalan, auranya melonjak, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Lorna duduk di samping, merasa tidak nyaman karena tubuhnya terasa seperti jarum menusuk tubuhnya. Qin Chen tidak memperhatikannya, tetapi sedang bermain dengan mutiara dingkong di tangannya. Manik ini sebenarnya mengandung rahasia ruang khusus dan dapat menutup kekosongan. Qin Chen merasakan struktur manik dingkong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun manik di depannya hanyalah item tambahan, efeknya luar biasa. Tentu saja, bagi Qin Chen, manik pengatur ruang seperti itu tidak dapat menahannya sama sekali, tetapi struktur dan dampaknya terhadap ruang membuat Qin Chen memperoleh beberapa manfaat, wawasan baru ke dalam struktur ruang. Ini memang lautan luas di alam semesta. Saya bisa mendapatkan sesuatu dari harta apapun. Di alam semesta asli, harta karun seperti itu tidak akan pernah terlihat. Tak terlihat. Tuan, mengapa Anda membiarkan anggota tengkorak dan tulang itu pergi sebelumnya? Dalam benak Qin Chen, suara ragu Saroye terdengar, bajingan dari masyarakat tengkorak dan tulang itu kejam, dan orang-orang yang mati di tangan mereka mungkin tidak mengetahuinya. Dunia Ji, membunuh mereka juga merupakan tindakan keadilan bagi surga. Qin Chen melirik Saroye dan berkata, jangan bunuh mereka sepanjang hari. Bahkan jika mereka melakukan kejahatan, selama mereka tidak terlalu jahat, kami tidak perlu melihat mereka. Jika Anda membunuh mereka, apa bedanya Anda dan mereka? Tuan, Anda benar-benar baik, kata Saroye dengan hormat, dengan nada kagum, dan terus berkata, tapi jika kamu membiarkan mereka pergi seperti ini, masyarakat tengkorak dan tulang tidak akan mudah menyerah, dan pihak lain jelas sudah siap. Wanita ini adalah target mereka, dan dia pasti punya beberapa rahasia, kata Saroye dan melirik Rona. Jika itu adalah mangsa biasa, orang-orang dari masyarakat tengkorak dan tulang tidak akan segan-segan menjual wajah klan Komodo mereka. Mereka akan dengan patuh menawarkannya. Namun dari pandangan ragu-ragu dari bayangan hitam sebelumnya, terlihat jelas bahwa wanita ini sangat penting bagi masyarakat tengkorak dan tulang, bahkan sangat penting hingga dia tidak segan-segan menyinggung binatang komodo itu sendiri. Qin Chen tersenyum tipis dan menyipitkan matanya, Tuhan memiliki kehidupan yang baik. Saya meninggalkan mereka jalan keluar karena saya ingin mereka mengubah cara mereka dan memulai hidup baru. Tentu saja, jika mereka tetap keras kepala dan berani mencari masalah bersamaku, lalu aku di sini untuk pertama kalinya. Negeri Nanyuan ini sangat ingin membunuh ayam dan menakut-nakuti monyet agar orang lain tahu apakah aku mudah diganggu. Saroye terkejut saat mendengar ini dan berkata tak percaya, Tuan. Anda sengaja membiarkan mereka pergi. Memikirkan hal ini, iya,
yang awalnya adalah monster bintang berdarah dingin, tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di sisiknya. Bergantung pada penegakan hukum penangkapan ikan. Maksud yang mulia sangat jelas. Jika masyarakat tengkorak dan tulang bersedia menyelesaikan masalah ini, maka yang mulia tidak akan melakukan apapun. Tetapi jika mereka berani mengganggunya, yang mulia akan bersemangat untuk menunjukkan cara yang kejam. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu menyeramkan? Saroye telah berdoa untuk Skull and Bones Society. Sebaiknya jangan menimbulkan masalah, jika tidak maka hanya akan meminta kematian. Pusat Tanah Nanyuan. Di kota yang megah, terdapat bangunan-bangunan megah. Ini adalah markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Di tengah gedung-gedung ini, ada gedung tinggi yang gelap. Di lantai atas gedung tinggi itu, ketua masyarakat tengkorak dan tulang Zuo duduk di sini sendirian, memandangi kota besar yang diselimuti kekacauan. Hah! Presiden Zuo School tiba-tiba mengerutkan kening dan membalikkan tangannya untuk mengambil token komunikasi hitam sederhana. Ada tanda tengkorak di token itu, dari token itu, dia langsung merasakan sebuah pesan. Misi Heisi gagal. Presiden Zuo School terkejut, Nona Rona dari keluarga Luo diselamatkan oleh binatang komodo yang tiba-tiba muncul dan seorang pria misterius. Pohon belum lama ini. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Tujuan pihak lain juga untuk pohon ilahi Wukong. Mata Presiden Zuo School berkedip. Pohon ilahi Wukong adalah harta benda surgawi dan duniawi yang sangat terkemuka di laut alam semesta selatan, yang memiliki jalan luar angkasa tertinggi. Rumornya, harta karun ini adalah harta karun Kaisar Mikong, seorang kaisar legendaris di laut semesta selatan. Karena perolehan pohon suci Wukong secara tidak sengaja, Kaisar Agung Mikong tumbuh menjadi kaisar tertinggi di generasinya dan menjadi sosok legendaris di Laut Semesta Selatan. Kemudian, selama konfrontasi antara Laut Kosmik dan dunia bawah, Kaisar Agung Mikong menghilang secara tak terduga, dan semua orang berspekulasi bahwa dia telah meninggal. Namun pohon ilahi Wukong miliknya konon masih ada di Laut Semesta Selatan, namun tidak ada yang tahu di mana letaknya. Selama pengintaian sebelumnya, masyarakat tengkorak dan tulang secara tidak sengaja mengetahui bahwa keluarga Luo di wilayah Arturus mungkin memiliki pohon ilahi Wukong, dan keluarga Luo mencoba mendapatkan perlindungan dari Tanah Suci Tai. Berita ini tidak terduga, jadi Presiden Zuo School diam-diam mengirim Heisi dan yang lainnya untuk mencegat. Sebagai presiden dari Skull and Bones Society, setiap gerakannya menarik terlalu banyak perhatian. Bahkan dua wakil presiden dari Skull and Bones Society dilirik oleh banyak kekuatan di South Southland dan tidak dapat melakukan gerakan kecil seperti Black Ten pembunuhnya. Diutus untuk menjalankan misi agar tidak menarik perhatian. Selain itu, berita tentang keluarga Luo belum sepenuhnya terkonfirmasi, jadi dia hanya mengatur langkah seperti itu. Tanpa diduga, Luona dari keluarga Luo akan diselamatkan oleh orang lain. Menurut pesan yang dikirim kembali oleh Black Ten, Lorna mengeluarkan daun pohon suci Wukong. Jadi, berita yang kudapat sebelumnya kemungkinan besar benar. Keluarga Luo mungkin benar-benar memiliki informasi tentang pohon suci Wukong. Presiden Zuo School tidak bisa duduk diam. Berita tentang keluarga Luo belum dikonfirmasi sebelumnya, jadi dia hanya mengatur perpindahan biasa. Sekarang menurut informasi yang datang dari Black Ten, keluarga Luo dan pohon ilahi Wukong benar-benar berhubungan. Binatang Komodo. Mata Presiden Zuo School berbinar. Pohon ketiadaan ilahi Kaisar Mikong adalah harta karun di seluruh Laut Semesta Selatan.
Reputasi besar Kaisar Mikong saat itu berkaitan erat dengan pohon ketiadaan ilahi. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya berkata dengan kejam, "Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan pihak lain mengambil mangsa dari masyarakat tengkorak dan tulangku dengan begitu mudah."